kitab Kejadian, pada waktu penciptaan, kalau kita baca atau kita dengar atau yang diajarkan kepada kita, begini ceritanya. Tuhan membentuk manusia dari tanah liat, debu tanah. Setelah itu dia menghembuskan nafasnya kepada ciptaan yang dia ciptakan itu. Itu berarti dalam diri manusia ada dua hal. Hal yang pertama itu adalah tubuh atau badan atau raga, atau dalam bahasa yang lebih ekstrim lagi disebut dengan jasad. Tetapi dalam diri manusia juga ada jiwa, ada spirit. Dalam bahasa kerennya orang sering mengatakan anima, jiwa, semangat. Ini yang dihembuskan oleh Tuhan pada waktu dia menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Dengan demikian, maka kalau manusia itu dia mati, karena kodrat dia diciptakan dari tanah, maka dia akan kembali menjadi tanah. Tetapi jangan lupa bahwa pada waktu penciptaan, Tuhan telah menghembuskan jiwanya, nafasnya, kehidupan kepada manusia. Maka jiwanya tidak akan pernah mati, karena jiwa itu adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, Santo Paulus dalam bacaan yang pertama dia katakan kepada kita, karena kita ini makhluk yang punya jiwa, punya badan, maka hiduplah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jiwa kita pakai untuk memuliakan Tuhan, tubuh juga kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bukan jiwa dan tubuh kita dipakai untuk mendatangkan dosa, bukan dipakai untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, tetapi tubuh, jiwa kita, badan dan jiwa kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk hal-hal baik yang dikehendaki oleh Allah. Pada waktu Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, dia datang, dia mendapati murid-muridnya sedang tertidur. Lalu dikatakan kepada mereka, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga bersama dengan aku 1 jam saja? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lalu dilanjutkan, memang kemauan, memang semangat itu kuat, tetapi kadang-kadang daging tubuh itu menjerumuskan kita untuk jatuh ke dalam cobaan. Maka sebagai manusia, sebagai ciptaan, apalagi orang-orang yang beriman, kita dipanggil untuk mengabdi Tuhan jiwa dan raga. Habis misa hari Sabtu, ada yang minta testimoni dari saya untuk Vespa ini. Mungkin Sin sudah lihat ya. Saya bilang suara yang bagus itu milik Tuhan, maka pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Titik. Artinya apa? Semua yang kita miliki, jiwa, raga, badan, kemampuan-kemampuan, karunia-karunia, itu adalah pemberian yang sifatnya gratis, sifatnya cuma-cuma yang datang dari Tuhan, maka sudah layak, sudah pantas kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita melakukan ini dengan baik,
maka bacaan Injil menegaskan sekali lagi kepada kita semua, tidak perlu merasa cemas kapan tuan rumah itu akan datang, ya. Bukan kapan pencuri itu akan datang, ya. Pencuri itu dia tidak telepon dulu, Hermanto, nanti malam saya datang, kunci pintu rumahmu. Dia juga tidak katakan kepada Pak Yunkin, nanti subuh saya datang ya, nanti saya bongkar rumahmu. Atau dia tidak katakan kepada Adek, siapkan senapanmu, nanti saya datang. Tidak. Dia tidak akan memberitahukan kepada siapapun juga kapan dia mau datang. Dan Yesus memakai perumpamaan ini untuk menggambarkan pencuri itu adalah anak manusia, Tuhan, yang datang pada waktu tidak disangka-sangka, tak seorang pun tahu. Datang pada waktu yang tidak terduga. Tapi kita tidak perlu cemas kalau dengan tubuh dan jiwa kita pakai itu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Artinya kita tidak melakukan dosa. Kalaupun kita melakukannya, cepat-cepat kita bangkit untuk mengaku, untuk bertobat. Maka ketika tuan rumah, kata perumpamaan yang dibawanya itu, katakan dia datang, dia dapati hamba-hambanya yang siap sedia, maka tuan rumah itu akan merasa lebih bahagia, lebih senang karena hamba-hamba didapati berbahagia. Saudara-saudari, sanak keluarga umat komunitas Santo Fransiskus yang terkasih, setiap kali misa di sini saya selalu senang karena jumlahnya itu sangat banyak. Saya selalu katakan kepada Kolois dengan kepada Sinsin ketua, pelihara baik-baik. Saya sudah lihat pertumbuhan yang bagus di komunitas Fransiskus Xaverius. Maka saya malam hari ini datang untuk misa. Semoga kita semakin saling menguatkan, saling meneguhkan dalam iman, supaya komunitas kita terus bertumbuh dengan baik. Kadang-kadang melihat ada komunitas-komunitas yang sudah seperti mulai menurun dia punya grafiknya itu ya. Tapi datang di KBG ini, grafik itu naik lagi, semangat. Artinya bahwa saya percaya iman terus bertumbuh di sini, dan iman yang telah bertumbuh itu kemudian akan menghasilkan buah-buah sebagaimana diharapkan oleh Santo Paulus dalam bacaan yang pertama. Tuhan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya.